Fadia untuk terus percaya diri, untuk terus menerapkan pola-pola permainan yang akan terbentuk dengan baik suatu saat nanti, dan kita sudah mulai mendapatkan performa yang yang sudah lebih konsisten, dan kiranya ini menjadikan kita sesuatu yang menjadikan kekuatan kesadaran Fadia, dan kami tidak akan merasa puas sampai di sini aja. Kami masih banyak banget juga PR dan masih banyak hal-hal yang kami harus pelajarin, dan alhamdulillah bersyukur dengan hasil hal ini dan bisa menangkan dengan dari aku alhamdulillah hari ini bisa diberikan kemenangan, tidak cedera juga. Semoga kemenangan ini bisa membuat saya makin percaya diri buat ngadepin lawan selanjutnya, dan bisa kasih yang terbaik. Ada pertanyaan? Kalau untuk Apri itu yang pasti recovery-nya dengan masak, dengan dengan es kan, getap es gitu kan, itu kan sebagai recovery. Terus yang pasti asupan juga harus yang bagus, terus juga harus minum vitamin, terus juga tidurnya waktunya harus yang bagus juga. Jadi memang itu yang bikin recovery badan kita juga cepat gitu. Bagaimanapun kita harus mengatur waktu dan mengatur di mana waktu kita istirahat, di mana tidak, maksudnya gitu. Jadi itu yang harus kita tanggung jawabkan juga, karena di ganda putri itu main pasti akan lebih dari 1 jam. Jadi makanya kita sudah harus siapkan dan bertanggung jawab di luar lapangan gitu. Kalau dari aku ya pastinya sama, recovery, terus asupannya, dan yang paling penting kan pikiran dan hatinya. Kalau emang badannya udah capek, tapi kalau pikirannya masih positif, masih nggak mikir yang negatif, pasti badannya keikut juga. Kalau aku dari pikiran dan hatinya sih, kalau kita enjoy di lapangan juga pasti akan enjoy. Ya Mbak? Sebenarnya ngingetin, maksudnya saya ngingetin sabar, karena kan gimana pun mereka kan defense-nya kan juga pasti kayak gitu kan, dan alhamdulillah Fadia bisa bertanggung jawab dengan sebaiknya tadi di lapangan. Dia bisa ngeluarin pukulan-pukulan yang memang susah kayak gitu. Jadi saya hanya nyabarin aja, ngingetin untuk dia untuk sabar, karena gimana pun mereka kan pasti juga defense-nya bagus. Saya cuma ngingetin gitu aja, tapi saya tetap percaya sama dia. Ya, boleh Mbak? Yang paling aku siapin sih mungkin harus siap capek di lapangan, karena top level kan nggak 1-2 pukulan mati, yang pasti ada rallynya berapa 20 pukulan ke atas baru mati. Aku lebih siapin ke pikirannya dan hatinya sih, mau capek, dan juga kepercayaan dirinya. Walaupun mereka top level atau juara dunia berapa kali, tapi kalau udah di lapangan kita sama dari kosong-kosong lagi. Ya, ada lagi Mbak?
dari latihan pastinya lebih ekstra juga, karena kan ya top level kan harus lebih ekstra, apalagi aku mau mengejar kan, harus otomatis aku porsi latihannya harus ditambah, dan kalau bisa ya melebihi yang lain-lain yang aku siapin sebelum 2 pertandingan ini. Ada lagi? Ya, terakhir ya Mas. Untuk Apri dan Siti, kalau menurut kalian sendiri sudah seberapa persen sih sinkronisasi pola permainan kalian yang pertama? Terus yang kedua tadi kan sempat geber habis di set pertama, terus di set kedua sempat kalah. Itu gimana caranya kalian bisa tetap positif sehingga menang di set ketiga? Aku yang jawab pertanyaan kedua ya. Tadi biar pertanyaan pertama. Siap. Nah, yang tadi itu pada saat di lapangan memang mereka kan juga belum pernah main di Soraya, satu. Nah, yang kedua mereka kan juga si Wakana ya kalau nggak salah deh. Wakana itu habis cedera. Nah, habis cedera, jadi itu yang membuat kita tuh saya ya pribadi sebelum saya masuk lapangan saya nggak komunikasi sama dia. Jadi saya merasa pasti ini masih ada nyari sesuatu nih mereka nih, terutama Wakana, karena kan dia dari cedera terus balik lagi di sini. Jadi pada saat di lapangan pun pelatih pun juga bilang itu masih nggak enak nih dia nih, bisa kalian mereka dia terus. Nah, jadi pada saat yang pertama kita menang dengan Pasto. Pas kedua mereka ganti pola permainan, kitanya yang mati-mati tidak konsisten dengan 1 poin dan 1 poin. Nah, dari situ pas set ketiga udah kita nggak apa-apa nih, set ketiga kita tidak pernah bilang kayak kita mati 1 kali, nggak pernah tuh kita kayak aduh gitu kayak nyerah, enggak. Jadi memang saya dan Fadia sudah menumbuhkan komunikasi di lapangan selalu dengan aura yang positif itu. Jadi pada saat Fadia mati nggak apa-apa, makasih Pak. Sama juga saya pada saat saya mati, makasih Kak, nggak apa-apa. Jadi itu yang menumbuhkan sesuatu yang positif di lapangan. Jadi kita nggak saling aduh kayak nyalahin, kan kalau kita kayak aduh jadi kan kayak panik sendiri gitu tanpa di alam bawah sadar kita kalau di lapangan kayak gitu. Jadi memang itu yang saya tumbuhkan dengan Fadia, dengan komunikasi dan sesuatu hal yang positif di lapangan, jadi pada akhirnya bisa berjalan dengan baik gitu. Dan kemarin pun pas Indonesia Master kita selalu numbuhin itu, meskipun kita kalah kita nggak jadi masalah, karena kita selalu mau belajar dengan apapun yang sudah kita lewatin gitu. Karena ini kan kita harus ada proses dulu nih kayak gitu, kita masih panjang banget prosesnya. Kalau untuk pola permainan itu akan berjalan dengan gitu aja tanpa kita nggak sadar. Sekarang pun mungkin sudah terjalan kan gitu. Jadi ya kita hanya bisa terus kita harus push terus, nggak boleh kendor sama sekali. Pola permainan gimana tadi yang pertama Mas? Ya, nanti berapa persen sih sinkronisasi pola permainan kalian? Ya dari pola permainan sih kebentuknya di saat kalau kita pertandingan ya mungkin ya itu, dan juga dari komunikasi kita mau main apa dulu nih, mau nyerang atau mau defend, itu kan dikomunikasiin jadinya terpola kan mainnya. Jadi ini berarti defend dulu, jadi aku sama Kapri siapnya defend dulu, nggak 1 nyerang 1 defend gitu. Itu berarti nggak terpola kan Mas? Iya benar. Kalau dari aku sih ya itu komunikasinya yang paling penting Sebelum main kita jadi udah siapin. Jadi udah siapin, udah antisipasi duluan nih, mau main apa dulu, mau nyerang dulu atau mau defend dulu. Jadinya lama-lama kebentuk sih pola permainan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Super Bowl ID.